Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di malam hari ini bersama saya Master Channel. Pembahasan konten saya ini pemersatu pencari orderan Grab Bike atau Grab Driver. Di malam hari ini gimana kabarnya teman-teman? Dan jika ada yang mau bertanya atau kurang jelas atau pokoknya teman-teman ada yang mau bertanya apa seputar orderan Grab, bisa ditanyakan. Kalau saya jawab dengan pengalaman saya. Kalau di luar pengalaman saya tidak bisa saya jawab, tapi kalau masih dalam lingkup mencari orderan Grab, insya Allah saya jawab. Oke, di malam hari ini saya akan membahas, ini kan tanggal tua, tanggal berapa ini, 27, besok 28, 29, ini termasuk golongan tanggal-tanggal yang sepi orderan. Jadi begini, saya membahas orderan di tanggal tua, gimana cara mengatasinya. Saya tadi masih stabil dapat 20 trip, walaupun uang atau penghasilan yang saya dapat itu berkurang, tapi tidak masalah. Yang penting tripnya saya stabil 20 trip. Itu tadi saya tanya teman-teman yang nyari orderan atau teman-teman di jalan, itu banyak yang dapat di bawah 10, 5, 6 atau 7 atau 10. Pokoknya rata-rata antara segitu. Cuman saya sendiri, saya bukan maksud untuk gimana sombong atau seperti apa, cuman penghasilan saya juga tidak banyak, tapi trip saya masih stabil. Itu kalau teman-teman kepengen tripnya stabil di tanggal tua yang memang sepi orderan saat-saat ini cara saya buka kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara saya ini teman-teman ada yang meningkat banyak orderannya, seperti itu. Begini, tidak usah basa-basi, saya terangkan cara saya tadi atau hampir keseharian saya mencari orderan di bulan atau tanggal tua atau saat-saat sepi orderan. Begini teman-teman, kita membaca gini. Saya kalau yang konten-konten kemarin saya bilang saldo di atas 200 karena promo OVO-nya itu cuman sedikit. Jadi kalau dapat 20 trip atau 24 trip atau 23, itu OVO-nya itu promonya itu cuman 3 trip aja yang pakai OVO, yang promo. Lainnya tunai semua. Tapi kalau udah hampir 2 minggu ini promo OVO-nya udah banyak. Jadi 20 trip taruh kakak saya ya, itu yang tunai itu paling cuman sekitar 3, 4, 5 atau di bawah 5 pokoknya. Lainnya itu OVO semua. Jadi kalau saya sekarang, kan algoritma kan berubah-ubah. Jadi kalau saya sekarang, saya isi saldo 100.000 aja. Karena apa? Yang kemarin itu masih ya tetap up 200 ke atas maksudnya. Tapi maksudnya saya tambahin aja 100.000. Jadi kan 200 tetap ke atas, tapi cuman saya nambah, modal saya kan tidak banyak karena yang kemarin-kemarin masih ada OVO-nya. Di dompet kredit itu masih saldonya masih banyak gitu. Ya, ini ya saya jelaskan cara saya. Kalau orderan sepi atau tanggal-tanggal tua, sistem itu sensitif banget. Paham maksudnya sistem sensitif? Maksudnya gini, kalau kita mendekati resto, itu kemungkinan besar kalau kondisi orderan sepi, itu malah kita tidak dikenakan di resto itu, atau dapat di resto yang taruhlah kita deketin. Sistem itu sensitif.
Tapi kalau yang agak jauh, taruhlah gini contohnya. Saya ya, seumpama ya, jarak 200 meter dari resto. Di resto itu ada yang jarak 5 meter, 10 meter, ada 3 atau 4 orang di resto itu. Tapi kalau sistem cara orderan yang sepi atau sedikit di tanggal-tanggal tua, yang dikenakan yang jauh. Maksudnya yang 200 meter bisa dikenakan, kemungkinan besarnya seperti itu sudah saya rasakan. Jadi yang jauh dikasih orderan daripada yang dekat. Itu kalau di tanggal-tanggal tua atau sepi orderan, kebanyakan seperti itu. Orderan saya tadi kebanyakan seperti itu. Makanya saya tidak mendekati resto, saya tidak mendekati lokasi customer, cuman saya mainnya di pertigaan atau perempatan antara arah resto, arah customer. Saya tadi cuman main di pertigaan, perempatan. Jadi peluangnya kalau kita di pertigaan perempatan itu peluangnya banyak karena sistem membaca titik kita itu fleksibel, bisa ke utara, bisa ke selatan, bisa ke timur, bisa ke barat. Seperti itu. Ini penting ya. Ini teman-teman belum pasti ada yang belum paham dan ini belum saya bahas di konten saya yang sebelum-sebelumnya. Bahwa kita itu kalau orderan pas sepi, kita mending di perempatan, taruhlah perempatan yang besar, kita berteduh di bawah pohon atau pokoknya perempatan yang atau pertigaan yang sepi, yang orderannya itu lumayan banyak di sekitar situ, bukan yang deket tapi di sekitaran situ. Jadi sistem membaca, kalau kita di perempatan itu orderan yang mana dari penjuru mana, kemungkinan besar kita dikasih orderan. Wah, daripada yang mendekati resto tapi cuman, maksudnya gini, mendekati resto jalannya cuman itu, maksudnya ke timur sama ke barat aja jalannya. Jadi kalau kita orderan yang utara atau selatan, kemungkinan besar itu menang yang di sekitar perempatan atau pertigaan yang kita tongkrongin. Kita pasti dapat duluan. Begitu teman-teman. Teman-teman paham ya? Ini cara saya kalau mencari orderan di tanggal-tanggal tua. Saya cuma seperti itu. Saya berpikir kita itu kesana kesini kalau tanggal tua itu orderannya tipis. Makanya saya berani adu nasib cuman di perempatan atau pertigaan di sekitar situ, sekiranya yang ada orderan, sudah saya pasrah di situ. Tapi alhamdulillah tetap dapat orderan. Pokoknya begini, nggak usah pertigaan, nggak usah perempatan, kalau ada jalan yang taruhlah yang atau pertigaan perempatan kecil di kampung pun kita masih tetap bisa dikasih orderan jika di situ ada orderan. Kita masih didahulukan. Ini kunci untuk mencari orderan yang luas ya, maksudnya di kanan, kiri, belakang, depan orderan itu bisa kita dapat, maksudnya seperti itu. Jadi teman-teman pokoknya ya tetap semangat itu. Semoga gacor semua. Ini penjelasan saya ini berdasarkan dengan pengalaman saya tadi. Nanti di rekam layar saya ada penghasilan saya 20 trip, tapi uang penghasilannya cuman tidak banyak, tidak seperti yang kemarin-kemarin, tapi tidak apa-apa. Kita bisa melihat keadaan kondisi di tanggal tua ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.